Kita masuk pada kajiannya. Bapak Ibu sekalian, spirit itu inti, roh yang menggerakkan kita berkehidupan. Inti dari peristiwa Isra Mi'raj itu cuma satu, tapi dampaknya 5. Satu inti ini dampaknya 5. Itulah sebabnya tiap hari diperintahkan kita menunaikannya 5 waktu. Dan yang paling dahsyat yang mungkin belum pernah kita ketahui, bila benar menunaikan 5 waktu ini sesuai dengan apa yang pernah dicontohkan Nabi, itu kita akan mendapatkan 5 hal yang tidak pernah didapatkan oleh orang yang tidak mengerjakan spirit Isra Mi'raj ini. 5. Ada berapa? 5. Apa yang disebut inti ini? Dan itu saking rincinya dijelaskan. Dari prosesnya, dari pemberiannya, dari anugerahnya. Bu, berangkatnya aja itu bukan pakai kendaraan biasa, buruk. Buruk tuh dari kata barokun, sekali tatap langsung nyampe. Ya, orang sekarang kan tatap nyampenya ke hati, dia. Ya. Itu buruk, natap, yang ditatap langsung nyampe. Al-Baqarah ayat 20, yakadul barqu yakhtafu absarahum, hampir-hampir kilatan itu sekelebat langsung menyambar pandangan mereka. Kenapa disebut buruk? Karena yang terlihat oleh kendaraan itu, hewan itu seketika nyampe di situ, saking cepatnya. Untuk apa Allah memperjalankan dengan kendaraan luar biasa itu? Bukan hanya menunjukkan mukjizat Nabi Muhammad, tapi untuk menunjukkan keunggulan, keistimewaan spirit Isra Mi'raj, yang bila kita dapatkan inti ibadah itu, kita diberikan oleh Allah akses kilat secepat-cepatnya untuk mendapatkan anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu 1. 2, diterimanya di Mi'raj. Isra jalannya, Mi'raj penerimaannya. Apa artinya Mi'raj? Mi'raj itu derajat tingkat tertinggi. Bukan hanya ingin menunjukkan tempat, Bu, Pak, tapi orang yang menunaikan hasil Isra Mi'raj ini, saya cepat sampaikan intinya sholat, yang bisa menunaikan inti Isra Mi'raj ini, Allah akan angkat derajatnya ke tempat tertinggi. Saking tingginya ketika Nabi nyampe ke tempat itu, Nabi katakan, perhatikan kalimatnya, disambut oleh Allah. Beliau kemudian mengatakan at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-tayyibah. Di versi lain at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu, ada 9 lafaz. Maka Allah jawab, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah. Nabi jawab lagi, ya Allah, jangan saya saja yang diberi rahmat, jangan malaikat saja. Saya pengen siapapun umatku yang mengikuti aku dengan ibadah ini mendapatkan rahmat darimu ya Allah seperti aku diberikan saat ini. Maka Nabi jawab, assalamu alaina wa ala ibadillahi Itu kalau kita paham sampai ke situ, begitu menunaikan sholat, cara sholat kita beda. Karena orang yang sampai pada kalimat itu, apa yang dia dapatkan? Allah akan angkat ke tempat tertinggi yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. 2. 3. Perhatikan baik-baik. Waktu selesai dan turun dapat perintah sholat, berapa waktu? Berapa waktu? 50 dulu. Ketemu Nabi siapa? Nabi Musa. Banyak dulu tuh. Temu Nabi Ibrahim, temu Nabi Fulan, Nabi Fulan. Ini jangan dibayangkan kita sekarang, karena dimensinya beda, alamnya beda, hukumnya pakai hukum iman, bukan hukum akal. Ya, gini. Hukum iman itu kalau akal belum nyampe, yakini dulu, nanti hikmah diberikan untuk paham. Kalau dipaksakan pakai akal, nggak nyampe. Ya, bapak ibu ketemu, nikah, berhubungan, lahir anak itu harus dilahirkan dari pertemuan sperma dan ovum, ada bapak ada ibunya. Tapi Allah pengen gak usah ada bapak ibu aja, jadi anak jadi. Akal nggak nyampe, tapi Allah kuasa jadi. Siapa contohnya? Maryam. Tapi Maryamnya dilengkapi oleh Quran, wa Maryam ibnata Imran. Maryam anak perempuannya Imran.
Rumus tafsir mengatakan kalau disebutkan nama dengan nasabnya, itu tandanya kejadiannya hanya terjadi pada perempuan itu, tidak akan pernah terjadi pada perempuan yang lainnya. Karena itu Allah rinci, Maryam anaknya Imran, bukan Maryam orang Serpong. Jadi kalau di Serpong ada orang perempuan melahirkan tanpa bapak, mungkin bisa ada, tapi yang melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun cuma Maryam anaknya Imran. Kenapa terjadi? Karena Allah ingin. Pakai akal nggak sampai, pakai iman yakin. Nabi Musa kenal, Bu? Ya kenal di mana? Main kenal aja deh. Musa punya tongkat, tongkat dilempar jadi ular. Pukulkan ke laut, laut terbelah. Pukulkan ke batu, batu pecah, keluar 12 mata air. Pakai akal nggak nyampe. Karena bukan peristiwa akal, itu peristiwa iman. Nanti kalau kita yakin dulu, hikmah datang, dipandulah kita, dapatlah keberkahannya. Isra Mi'raj sama dengan tongkat Musa, peristiwa iman. Isra Mi'raj sama dengan kelahiran Nabi Isa, peristiwa iman. Yakin dulu baru dapat. Perintah sholat 50, turun kemudian bertemu dengan Musa alaihissalam. Muhammad, umatku aja yang kuat-kuat tidak mudah. Mintalah kepada Allah kurangi. Umatku yang kuat-kuat sholat tidak mudah. Artinya umat Nabi Musa sholat tidak? Nabi Musa sholat tidak? Ini saya kasih rahasia ya, tapi ini antara kita aja nih, Bu nih. Ya. Ternyata semua nabi dan umatnya itu sholat, tapi tidak sesempurna kita. Dulu sudah ada sholat. Misalnya Nabi Ibrahim sholat, makanya diantara bacaan Nabi Ibrahim sampai sanadnya ke Nabi Muhammad, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa ma lillahi rabbil. Nah, bacaan itu sanadnya ke Nabi Ibrahim. Nabi Musa sholat, Quran surah 20 Toha ayat ke-14, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sholat. Nabi Isa sholat, Quran surah 19 Maryam di ayat yang ke-31 sampai 33, wa ausani bis sholat. Nabi Zakaria saat minta keturunan lahir Yahya itu dilakukan dalam sholat, Quran surah 3 ayat 38 sampai 39. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Sholat. Nabi Ismail, kakek buyutnya Nabi Muhammad ke-29, sholat dan minta keluarganya sholat. Wa kana ya'muru ahlahu bis sholat, Quran surah 19 ayat ke-55. Jadi kalau kita urut dari Nabi Muhammad sampai Nabi Adam, itu semua membawa risalah sholat. Urutnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Adi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Azra'u bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfahsyad bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Matusyalah bin Kinan bin Anwas bin Tis bin Adam alaihissalam. Ya, coba ulang itu ya. Nah, itu semua punya risalah sholat. Makanya Nabi Muhammad ketika menerima perintah sholat, Musa punya pengalaman. Muhammad minta diskon, nggak akan kuat umatmu tuh. Umatku aja yang begitu besar-besar nggak kuat tuh. Nggak kuat tuh maksudnya males tuh ya. Naik dikasihlah 5, tapi fadilahnya lihat baik-baik, ini intinya. Fadilahnya apa? 5 itu nilainya sama dengan sholatnya umat Nabi Musa, setiap satunya kali 10. Turun Quran surah 6 ayat 160, man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Setiap satu kebaikan hasanah nilainya 10. Salat disebut hasanah, tahu dari mana? Quran surah 11 ayat 114, aqimis salata tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyiat. Salat namanya hasanah. Hasanah sekali 1 kali 10. Kalau salat 5 waktu itu pahalanya setiap salat kalikan 10. 5 sama dengan 50.